Erick Thohir langsung angkat bicara usai kekalahan telak timnas Indonesia dari Jepang 0-5. Evaluasi total harus dilakukan. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes but now I don't ever wanna be. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Erick Thohir, akhirnya angkat bicara setelah kekalahan memalukan timnas Indonesia dari Jepang dengan skor telak 0-5 dalam laga persahabatan internasional yang berlangsung di Saitama Stadium, Senin malam waktu setempat. Laga ini menjadi sorotan tajam publik sepak bola nasional. Pasalnya, pertandingan ini merupakan ujian penting pertama bagi pelatih anyar timnas Indonesia, Patrick Kluivert, yang baru resmi menjabat kurang dari 2 bulan lalu. Banyak harapan disematkan pada pelatih asal Belanda itu untuk membawa skuad Garuda naik level, namun hasil di lapangan justru menunjukkan sebaliknya. Kekalahan ini tidak hanya soal skor besar, tetapi juga cara bermain Indonesia yang tampak inferior dan tanpa arah. Selama 90 menit, Jepang menguasai jalannya pertandingan dengan dominasi penguasaan bola mencapai 72%, mencatatkan 18 tembakan ke arah gawang, dan memaksa Indonesia lebih banyak bertahan tanpa menciptakan ancaman berarti. Dalam konferensi pers yang digelar usai pertandingan, Erick Thohir tidak menutupi rasa kecewa dan kegusarannya. Kekalahan seperti ini tentu sangat menyakitkan bagi kita semua, tidak hanya para pemain dan pelatih, tapi juga masyarakat Indonesia yang selalu memberikan dukungan. Luar biasa kepada timnas, kata Erick kepada awak media. Erick menegaskan bahwa kekalahan dari Jepang harus menjadi bahan evaluasi serius, tidak hanya untuk pelatih dan pemain, tapi juga bagi struktur pembinaan sepak bola nasional secara keseluruhan. Saya sudah bicara langsung dengan Coach Kluivert, dan kami sepakat bahwa evaluasi total harus dilakukan. Ini bukan hanya soal taktik atau teknis, tapi mentalitas bertanding dan kesiapan fisik yang harus diperbaiki, tegasnya. Dalam laga melawan Jepang, Patrick Kluivert memilih memainkan formasi 4-2-3-1 dengan beberapa nama muda seperti Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk tampil sejak menit awal. Namun kombinasi pemain muda dan senior tidak mampu menandingi kecepatan, teknik, dan koordinasi lini per lini dari Samurai Biru. Jepang membuka keunggulan di menit ke-12 lewat Takumi Minamino, yang dengan mudah melewati 2 bek Indonesia sebelum menjebol gawang Hernando Ari. Gol kedua dan ketiga datang dalam tempo 5 menit melalui kerjasama apik antara Takefusa Kubo dan Ayase Ueda. Di babak kedua, Jepang menambah 2 gol lagi, mempertegas dominasi mereka sekaligus membuat mental para pemain Indonesia jatuh. Patrick Kluivert tampak frustrasi di pinggir lapangan, dan hanya melakukan sedikit perubahan taktik sepanjang pertandingan. Erick Thohir menyadari bahwa adaptasi Kluivert dengan kultur sepak bola Asia dan kualitas pemain Indonesia bukanlah hal yang instan. Namun ia juga menekankan bahwa waktu tidak bisa terus menjadi alasan. Kita tidak bisa terus berlindung di balik alasan, masih berproses. Publik ingin melihat perkembangan nyata. Kita boleh kalah, tapi tidak boleh menyerah begitu saja seperti tadi malam, ujarnya. Ditemui secara terpisah, Patrick Kluivert menerima semua kritik yang datang padanya dengan terbuka. Ia mengakui bahwa kekalahan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya sebagai pelatih kepala. Saya minta maaf kepada seluruh supporter Indonesia. Malam ini kami kalah dalam segala aspek. Ini bukan tentang pemain tidak berusaha, tapi kami kalah level dan itu terlihat jelas, ujar mantan penyerang Barcelona tersebut. Kluivert menegaskan bahwa ia akan segera melakukan evaluasi internal, termasuk soal pemilihan pemain dan pendekatan taktik. Saya percaya dengan potensi pemain Indonesia, tapi kami harus bekerja lebih keras. Saya juga harus belajar lebih dalam tentang karakter pemain di sini, tambahnya. Meski menyayangkan hasil pertandingan, Erick Thohir memastikan bahwa pihaknya tetap memberikan waktu dan kepercayaan kepada Patrick Kluivert untuk membangun tim sesuai visinya. Namun ia mengingatkan bahwa kepercayaan itu harus dibayar dengan progres yang jelas. Kita tidak ingin pergantian pelatih jadi solusi jangka pendek. Tapi PSSI juga punya tanggung jawab ke publik. Kalau dalam beberapa bulan ke depan tidak ada tanda-tanda perbaikan,
maka keputusan tegas bisa saja diambil, ucap Erik dengan nada serius. Ia menambahkan bahwa PSSI juga sedang mengkaji ulang sistem pemusatan latihan, TC, termasuk frekuensi laga uji coba melawan tim-tim kuat dunia. Sebagai bagian dari penguatan mental dan pengalaman internasional para pemain di media sosial, kekalahan telak dari Jepang ini memicu reaksi keras dari netizen Indonesia. Tagar seperti "Timnas kok gitu", "Clever Taut", dan "evaluasi total" sempat menjadi trending topik di platform X, dulu Twitter. Banyak pengguna media sosial mempertanyakan alasan PSSI memilih Patrick Kluivert yang belum punya pengalaman signifikan melatih tim nasional atau klub besar sebagai pelatih timnas Indonesia. Namun ada pula yang menyerukan kesabaran dan meminta publik memberikan waktu bagi Kluivert untuk bekerja membentuk tim yang solid. Jangan buru-buru minta pelatih mundur. Jepang butuh puluhan tahun untuk sampai level ini. Kita harus sabar tapi tetap kritis, tulis akun Indobolanet dalam cuitannya. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Korea Selatan dan Uzbekistan dalam 2 laga persahabatan berikutnya yang digelar akhir bulan ini. 2 laga tersebut akan menjadi ujian lanjutan bagi Patrick Kluivert sekaligus ajang pembuktian bahwa kekalahan dari Jepang hanyalah batu loncatan menuju perbaikan. PSSI juga dikabarkan tengah menjalin komunikasi dengan Federasi Sepak Bola Amerika Selatan untuk mendatangkan lawan kuat seperti Paraguay atau Kolombia dalam kalender FIFA selanjutnya. Kalau kita mau naik kelas, ya harus siap melawan tim-tim kelas dunia. Tapi itu artinya kita juga harus siap memperbaiki semua aspek secara menyeluruh, ujar Erick Thohir. Kekalahan 5-0 dari Jepang adalah tamparan keras bagi timnas Indonesia, namun juga menjadi titik tolak untuk perubahan besar yang lebih dibutuhkan daripada sekedar pergantian pelatih. Dengan tekanan dari publik, sorotan tajam dari media, serta respons cepat dari PSSI, kini bola berada di tangan Patrick Kluivert dan para pemain. Apakah mereka mampu bangkit dan menjawab keraguan? Atau akan kembali tenggelam dalam siklus kegagalan yang sama? Erick Thohir sudah menegaskan komitmennya untuk membenahi sepak bola nasional. Sekarang giliran timnas membuktikan bahwa Garuda memang layak untuk terbang tinggi di kancah dunia. Break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and I will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside,